Terungkap. Janda cantik dan kaya raya menemukan hati melalui tukang galon yang tak TRDUG. Rani berdiri di balik jendela besar rumah megahnya, menatap taman yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Namun, meski keindahan itu ada di depan matanya, rasa kosong di dalam hatinya tak kunjung sirna. Di usia 30-an, ia tampak sempurna, kecantikan alami, cerdas, dan sukses dalam bisnis. Semua orang mengenalnya sebagai wanita kuat dan mandiri, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu betapa kosongnya hidupnya setelah kepergian suaminya. Suatu siang yang cerah, saat ia memerlukan air minum, Rani memanggil layanan air. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk. Ketika ia membukanya, seorang pria sederhana berdiri di depan mereka. Budi, tukang galon berusia 30-an, dengan senyuman tulus yang seolah menerangi seluruh ruangan. Sifat ramahnya menciptakan suasana tenang yang jarang Rani rasakan. Dalam percakapan singkat itu, Budi berkata tentang kehidupannya yang penuh harapan meski harus berjuang dengan kesederhanaan. Untuk pertama kalinya, Rani merasakan ada getaran hangat yang menyentuh hatinya. Seiring bertambahnya waktu, Rani semakin sering memanggil Budi untuk mengantarkan air. Dan semakin sering itu terjadi, semakin dalam keterikatan yang terjalin. Namun, saat Rani mulai melangkah lebih jauh, dunia sosialnya mulai bergetar. Teman-teman serta keluarganya tidak pernah berhenti mempertanyakan keputusannya untuk menjalin hubungan dengan seorang tukang galon. Rani merasakan tekanan yang kuat untuk memilih antara cinta dan citra sosial. Semua bisikan dan pandangan skeptis itu mulai mengusik hatinya. Apa benar aku bisa bersama orang sepertinya? Pikirnya dalam keheningan malam. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Di tengah kebimbangan, Rani teringat akan kebahagiaan sesaat saat berdialog dengan Budi. Dia adalah sumber harapan dalam kesedihannya. Saat ia melangkah ke acara keluarga dan melihat tatapan mencemooh orang-orang terdekatnya kepada Budi, hatinya meronta. Rani berusaha membela pilihan hatinya. Cinta tidak seharusnya dihitung dari status, tetapi dari hati, teriaknya di hadapan mereka, berbicara lebih untuk dirinya sendiri. Di malam yang tenang, saat Rani dan Budi berdiri di taman dengan rintik hujan yang mulai jatuh, Rani tahu saatnya telah tiba. Dengan genggaman tangan Budi yang hangat, ia merasakan ketegangan mendebarkan keputusan besar harus diambil. Apakah ia akan meraih cinta sejatinya atau kembali pada hidup yang nyaman namun hampa? Hujan semakin deras, dan pertanyaan itu menggelinding dalam benaknya, menyeret hatinya antara cinta yang tulus dan kesan yang diinginkannya. Hujan yang turun membasahi taman, menciptakan suasana sejuk dan damai. Rani berdiri di sana, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dalam semua hiruk-pikuk pikiran itu, satu hal terlintas jelas, ia ingin bersama Budi. Sosok sederhana itu telah menunjukkan artinya cinta yang tulus tanpa embel-embel status atau harta. Rani, panggil Budi dengan suara lembut, mengalihkan perhatian Rani dari pikirannya. Kita bisa masuk ke dalam rumah. Hujannya semakin deras. Kata-kata Budi mengangkatnya dari gelisah yang melingkupi. Rani tersenyum, melepaskan ketegangan yang merengkuhnya. Iya, kita masuk. Mereka berdua beranjak ke dalam rumah, berteduh dari hujan, sementara aroma tanah basah menambah kesegaran suasana. Di dalam rumah, Rani duduk di sofa, sementara Budi berdiri di depannya, masih dengan senyuman yang tak luntur. Rani, aku tahu hubungan ini membawa banyak pertanyaan dari orang-orang di sekelilingmu. Aku tidak ingin menjadi beban, ungkap Budi, nada suaranya menunjukkan keraguan. Rani menggelengkan kepalanya. Budi, kamu bukan beban. Justru kamu telah memberikan hidupku arti yang selama ini hilang. Dalam hati Rani, ia menyadari betapa dalam rasa sayangnya kepada Budi. Momen kebersamaan mereka dihabiskan dengan bercerita, tawa, dan suara jujur yang saling menggugah. Rani mulai merasakan kembali cinta yang perlahan-lahan dihadirkannya. Namun, dalam perjalanan cinta mereka, Rani tahu bahwa tidak semua orang akan setuju. Ia mengingat pandangan sinis keluarganya, bisikan teman-temannya yang meragukan. Apa yang mereka katakan tidak akan mengubah apa yang aku rasakan, tekadnya dalam hati. Selama beberapa hari setelah malam itu, Rani berpikir keras. Dia sering membantu Budi dalam pekerjaan sehari-harinya,
Hingga satu kejadian membuat semuanya terbuka dalam cahaya baru. Saat berkunjung ke tempat kerjanya, Rani melihat ketekunan Budi saat melayani pelanggan dengan ramah. Terlihat jelas betapa orang-orang tersebut menyukai Budi, dan Rani tak bisa menahan rasa bangga. Malam itu, Rani dan Budi berdiri di bawah bintang-bintang di langit gelap. "Kenapa kamu mau bertahan di sisiku, Budi? Kau bisa mendapatkan yang lebih baik," tanya Rani, menikmati momen tenang itu. Budi menatapnya dengan penuh keyakinan. "Cinta bukan soal status, Rani. Aku nggak peduli seberapa kaya atau hebat kau. Yang membuatku tetap di sini adalah hatimu. Itu lebih penting dariku." Kata-kata Budi seperti petir menyentak Rani, menguatkan kembali rasa percayanya. Dalam keraguan hatinya, ia mulai merasa sisa-sisa ketakutan itu perlahan memudar. "Tapi aku," suara Rani terhenti, pikiran kembali mengalun. Rani tahu ia harus membuat pilihan, namun pertanyaan berikutnya kembali mencuat. Mana yang lebih penting? Cinta yang tulus atau mempertahankan citranya? Malam itu, di tengah kelam langit, Rani membuat keputusan. Ia ingin berbicara dengan keluarganya, memperjelas perasaannya tentang Budi, meskipun ia tahu bahwa reaksi mereka mungkin tidak akan mudah diterima. Dalam benaknya, terbersit harapan. "Besok, aku akan menjelaskan semua ini," gumam Rani, bahkan saat ketakutan menyergap hatinya. Namun, ia tahu ini adalah saatnya untuk berdiri dan mengungkapkan cinta yang sebenarnya. Dalam hati, ia berjanji tidak akan membiarkan keraguan menguasai hidupnya lagi, tapi saat Rani terbangun di pagi hari, isi pesan di ponselnya membuat jantungnya tercekat. Sesuatu terjadi yang bisa mengubah segalanya. Rani membuka pesan di ponselnya dengan tangan bergetar. Sebuah pesan dari ibunya yang berbunyi, "Rani, ada yang ingin aku bicarakan. Mungkin ini penting. Sebaiknya pulang cepat." Dengan membaca pesan singkat itu, ketegangan menyelip di antara harap dan cemas. Ia menatap Budi yang sedang mengantarkan galon air ke dapur, tidak menyadari bahwa hidup mereka mungkin akan terjepit dalam cobaan baru. Rani merasakan napasnya tercekat. Apa yang mungkin terjadi? Kenapa ibunya tiba-tiba merasa harus membicarakan sesuatu yang penting? "Rani? Ada apa?" Budi mendekat, melihat wajah Rani yang tampak kaku. Tidak ada, hanya pesan dari ibu," jawabnya, mencoba menyembunyikan kepanikan. Sementara itu, di dalam pikiran Rani, pertanyaan membakar. Apakah itu berkaitan dengan hubungannya dengan Budi? Hatinya bergejolak. Keberanian yang baru saja tumbuh harus diuji lagi. Setelah berpamitan dengan Budi yang hendak melanjutkan pekerjaannya, Rani segera berangkat pulang. Hujan telah reda, meninggalkan jalanan yang berkilau dan sejuk. Namun, perasaannya bagaikan badai yang siap menerjang. Di rumah, suasana tampak lebih tegang dari biasanya. Ibunya dan ayahnya sudah menunggu di ruang tamu, ekspresi mereka tidak bisa ia baca. Rani menelan ludah, takut akan apa yang akan terungkap. Ia duduk di kursi berhadapan dengan orang tuanya, menunggu pemicu pembicaraan yang tidak nyaman. "Rani, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan," kata ibunya dengan nada serius. Rani merasakan jantungnya berdebar. "Iya, Bu. Ada apa?" "Sehari yang lalu, kami mendapat berita tentang calon suami yang ditawarkan kepada kamu. Dia seorang pengusaha sukses. Kayaknya bukan main." Ibunya menjelaskan, wajahnya berseri-seri. Rani tersentak. Otaknya berputar, berusaha memahami. "Tapi, Bu, aku sudah menemukan seseorang yang aku cintai." "Seseorang yang, Rani, ini bukan soal cinta. Ini soal masa depanmu," potong ibunya. Frasa itu seperti palu yang memukul keras di tengah jiwa Rani. Masa depan? Apakah itu yang ingin mereka tentukan baginya tanpa mempertimbangkan perasaannya? Sekali lagi, rasa cinta dan kewajiban bertemu dalam pertempuran sepihak, dan Rani merasa terjepit di tengahnya. "Aku menghargai usaha kalian, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku mencintai Budi," seru Rani, air mata hampir menggenang di pelupuk matanya. Ayahnya menjawab dengan tegas, "Rani, kami only ingin yang terbaik untukmu. Harus kamu ingat, cinta saja tidak cukup untuk membangun masa depan." Kata-kata itu menembus hatinya, merobek semangatnya. Rani merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu orang tuanya menginginkan yang terbaik, tapi apa yang terbaik untuk mereka bisa jadi tidak sama dengan apa yang terbaik untuknya. Rindu dan cinta kepada Budi terasa semakin dalam, tetapi ketakutan akan kehilangan orang tuanya mengintai dari balik dinding hatinya. Jika Budi seberharga itu,
Bukannya kamu harus membuktikan kepada kami? Ayahnya melanjutkan, kalimat itu seperti setetes sinar mencakar dalam gelap, menyentak Rani dari lamunannya. Mungkinkah ia harus memperjuangkan cinta yang dianggap tidak layak oleh keluarganya? Dengan jiwa yang bergetar, Rani berdiri. Aku akan membuktikannya, tegasnya. Tak peduli apapun yang akan terjadi. Janji untuk mempertahankan cintanya, takkan mundur sejalan dengan niatnya untuk berbicara dengan Budi tentang apa yang terjadi. Namun, saat ia melangkah keluar, pikirannya berputar. Jika ada yang lebih dari sekadar cinta, bisakah itu mengubah jalan cerita mereka? Sepanjang perjalanan menuju Budi, pikiran itu menghantuinya, tak bisa dilepaskannya. Semoga, harapnya, semua ini belum terlambat. Rani melangkah cepat, setiap detik terasa berat, seolah ada beban di pundaknya. Hujan telah reda, tetapi hatinya masih dipenuhi embun harapan dan ketakutan. Jalan setapak menuju rumah Budi tampak lebih berliku dari biasanya. Ia ingin mengatakannya, menjelaskan semua yang terjadi, tetapi bagaimana caranya? Ketika ia sampai di depan rumah Budi, ia mempersiapkan dirinya. Dia berulang kali menghirup udara dalam-dalam, berusaha menenangkan detakan jantungnya yang tak henti. Pintu kayu di depan tertutup rapat, namun ada sedikit celah yang membuatnya dapat melihat Budi sedang duduk di teras, tanpa tenggelam dalam pikirannya. Rani mengetuk pintu dengan hati-hati, diliputi rasa cemas. Budi segera membuka pintu, senyum tulusnya memancarkan kehangatan. Rani? Kenapa kamu datang? Tanyanya, nada suaranya menenangkan. Maaf jika ini mendadak, Budi, aku butuh bicara, kata Rani. Suaranya bergetar. Budi mengangguk, matanya mencerminkan kekhawatiran. Ayo, masuk. Mereka duduk berhadapan, di atas karpet sederhana di dalam rumah. Rani bisa merasakan suasana semakin berat. Rani, kamu terlihat gak tenang. Ada yang salah? Apa itu tentang kami? Tanya Budi sambil memegang tangan Rani, menggenggamnya erat. Ia terdiam, pilihan kata-kata berputar di kepalanya. Budi, orang tuaku, mereka ingin aku menikah dengan orang lain. Seorang pengusaha kaya. Suaranya hampir tenggelam, namun Budi mendengarkan dengan hati-hati. Budi terkejut, ekspresi wajahnya berubah. Tapi, kamu mencintaiku. Kita sudah sepakat untuk berjuang bersama. Rani bisa melihat kilatan harapan dan kekhawatiran dalam mata Budi. Iya, tapi mereka bilang masa depan lebih penting. Ini tentang stabilitas, dan semua itu, jawab Rani, jejak kesedihan aroma dalam suaranya. Budi menunduk, seolah semua harapan yang pernah mereka janjikan mulai menghilang dalam sekejap. Jadi, kamu tidak yakin lagi? Tanyanya perlahan, suaranya menembus keheningan yang mendalam. Rani menggenggam tangan Budi lebih erat. Aku tidak pernah meragukan perasaanku. Aku mencintaimu, dan aku ingin berjuang untuk kita. Tapi aku takut, Budi, aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Mata Budi terlihat berkaca-kaca. Kamu tidak seharusnya memilih antara keluargamu dan cinta kita, Rani. Suaranya lembut, tetapi penuh ketegasan. Kami bisa mencari cara untuk menunjukkan pada mereka betapa berartinya kita satu sama lain. Ada sesuatu di dalam hati Rani yang bergejolak. Tapi bagaimana caranya? Apakah cinta kita cukup untuk membuktikan semuanya? Budi mengepalkan tangannya, menandakan ia bersungguh-sungguh. Kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa cinta bukan sekadar soal stabilitas. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat, asal kita bersatu. Rani merasakan momen ketika mereka saling menatap, ada harapan yang tumbuh di antara mereka. Apa yang perlu kita lakukan? Tanyanya, tekadnya mulai menguat. Berpikir strategis. Kita perlu membuktikan bahwa cinta kita bukan hanya romantis, tetapi bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Misalnya, aku akan melibatkan diriku dalam bisnis yang kamu inginkan, menunjukkan bahwa aku bisa menjaga masa depan kita, kata Budi. Rani tertegun, tapi itu semua berisiko. Bisa jadi, tapi jika kita tidak mencoba, kita sudah kalah sebelum berperang, jawab Budi dengan semangat yang membuat Rani merasa berani. Namun, keraguan kembali menghantui. Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi kalau orang tuaku tetap pada pendirian mereka, Rani, kita memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan mereka. Kita akan membuktikannya. Sekali dan untuk selamanya. Kata-kata itu menghangatkan hati Rani, dan ia tahu, satu hal lagi harus mereka hadapi. Cara membuktikan bahwa cinta dapat mengubah segalanya. Mungkin ini adalah ujian terakhir sebelum mereka bisa meraih kebahagiaan. Rani menarik napas dalam-dalam, merasa seolah harapan mulai terang kembali.
Baiklah, kita lakukan ini bersama, ujarnya. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang menggelitik, apakah cinta mereka cukup untuk mengatasi segala rintangan yang tersisa? Untuk saat ini, Rani grip kuat akan tangan Budi, tetapi dalam benaknya, dia tahu. Ketegangan di luar sana belum sepenuhnya sirna. Dan hal terpenting justru akan datang selanjutnya. Rani dan Budi duduk dengan sedikit keheningan, mata mereka saling bertemu. Dalam hitungan detik, beban di hati Rani tampak lebih ringan, walaupun khawatir yang belum sepenuhnya sirna. Dia menggenggam tangan Budi kuat-kuat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Kesunyian merayap, tetapi di antara keduanya, ada ikatan yang tak terputus. Budi, aku bisa merasakannya. Ini akan sulit. Rani akhirnya membuka suara lagi, berusaha menata pikirannya. Tapi aku juga percaya, kita bisa melaluinya. Mata Budi bersinar, dan ia mengangguk, kita tidak boleh menyerah. Kita harus kumpulkan semua informasi tentang keluarga yang diinginkan orang tuamu itu. Apa latar belakang mereka? Apa yang membuat mereka begitu menginginkanmu menikah dengan orang itu? Rani mengerutkan dahi, sebuah ide muncul. Mungkin kita bisa mengandalkan teman-temanku. Mereka bisa membantuku menggali informasi lebih dalam. Dan untuk orang tuaku, kita bisa menciptakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan betapa seriusnya kita. Budi tersenyum, betul sekali. Kita harus menciptakan momen yang tak terlupakan untuk mereka. Dengan cara itu, mereka mungkin bisa melihat cinta kita bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi dalam tindakan. Semakin Rani berpikir, semakin terlihat peluang untuk berjuang. Tapi kita harus jujur dengan perasaan masing-masing. Apa kita siap untuk semua ini? Apa kita bisa membuktikan cinta kita di depan orang tua? Keterbukaan itu membuat Budi menggenggam tangan Rani lebih erat. Aku siap, Rani. Cinta kita adalah sebuah perjuangan, bukan hanya untuk kita berdua, tetapi untuk keluarga kita juga. Rani tersenyum, namun di dalam hatinya masih ada suara kecil yang meragukan. Mereka tahu bahwa jalan ini takkan mudah. Saat mereka berbicara lebih lanjut, Rani merasa energinya kembali. Mimpinya untuk menggapai kebahagiaan bersama Budi seolah mulai bersemangat kembali. Jadi langkah pertama kita buat rencana, ucap Budi, penuh semangat, membuat Rani tertawa. Ya, rencana yang cemerlang, jawabnya, berusaha memberi semangat pada diri sendiri, namun tiba-tiba, ponsel Rani bergetar di antara mereka. Dia melihat layar ponsel, tertera nama ibunya. Jantungnya berdegup kencang. Budi, aku harus mengambil ini, katanya. Sedikit cemas, Budi mengangguk, pasti. Rani mengambil napas dalam sebelum menjawab panggilan. Suara ibunya terdengar tegas dan penuh harapan. Rani, ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Ibu ingin kamu bertemu dengan calon suamimu malam ini. Dia ingin mengenalmu lebih dekat. Mendengar kalimat itu, Rani merasakan jantungnya terhenti sejenak. Budi bisa merasakan ketegangan di antara mereka, menunggu reaksi Rani. Tapi aku belum siap, Bu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Ini tidak seharusnya terjadi begitu cepat. Ibu tahu, sayang. Tapi keputusan ini penting bagi kita semua. Kami ingin yang terbaik untukmu, jawab ibunya. Setiap kata ibunya seakan seperti suara guntur di telinga Rani. Dia menatap Budi, tak bisa menduga reaksi apa yang akan terjadi setelah percakapan ini. Semua harapan yang baru saja tumbuh seakan tenggelam dalam gelombang ketidakpastian. Aku akan berpikir, Bu, Rani akhirnya menjawab, merasakan tangis yang hampir pecah dalam suaranya. Dia memutuskan panggilan itu, dan semua rasa takut kembali menerpa hatinya. Rani, ada apa? Budi bertanya, melihat wajah Rani yang tampak pucat syok. Orang tua mau aku bertemu dengan orang yang akan dijodohkan. Malam ini, suara Rani bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dalam keheningan yang teramat tegang itu, Rani merasa seperti dikejar oleh bayang-bayang pilihannya. Ia harus menghadapi pilihan yang sangat rumit, antara mencintai dan kehilangan. Bisakah mereka tetap bersatu di tengah badai yang mengancam? Rani menatap keluar jendela, embun malam mulai turun, menyentuh hatinya yang penuh kecemasan. Bagaimana dia bisa menghadapi apa yang akan datang? Dan saat itulah, Budi menggenggam tangannya lebih erat, seakan mengatakan, kita akan melaluinya bersama. Tetapi Rani tahu, malam ini, semua yang ada di depannya akan berubah selamanya dan kebenaran mungkin saja terungkap. Dengan cara yang tak terduga. Rani merasa perasaannya campur aduk.
Di satu sisi, ia sangat ingin menolak pertemuan itu, tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya tentang calon suaminya semakin memuncak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Budi menarik napas dalam-dalam. Kita perlu ngobrol lagi, katanya dengan tenang, matanya tak lepas dari wajah Rani. Apakah kamu ingin pergi bertemu dengannya? Rani menatap Budi, mencari jawaban di matanya. Aku tidak tahu, Budi. Perasaan ini sangat rumit. Aku sudah berjanji untuk berjuang bersamamu, tetapi pertemuan ini bisa mengubah segalanya, dan aku takut. Budi terasa mengerti. Rani, kamu tidak sendiri. Aku di sini untuk mendukungmu apapun keputusanmu. Tapi mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat siapa dia dan apa tujuannya. Kita perlu informasi lebih tentang dia, kan? Rani menyentuh pipinya, terjebak antara keinginan untuk menyelidiki dan ketakutan akan apa yang mungkin dia temukan. Kau benar. Mungkin aku perlu tahu. Tetapi bagaimana kalau dia sangat sempurna? Bagaimana jika aku terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kumiliki? Budi menanggapi dengan lembut, jangan berpikir terlalu jauh. Bersikaplah jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu merasa ada sesuatu di dalam hatimu untukku, takkan pernah ada yang bisa memisahkan kita. Tidak bahkan calon suamimu itu. Rani menyadari betapa berharganya rasa percaya Budi padanya. Itulah yang membuatnya merasa lebih berani. Oke, aku akan melakukannya. Tetapi kita perlu berbicara setelah aku bertemu dengannya. Aku butuh perspektifmu. Budi mengangguk, tentu. Ingat, kita adalah tim. Waktu berlalu, dan malam semakin gelap. Ketika Rani bersiap-siap, hati dan pikirannya berada di ambang pertaruhan. Dia menatap bayangannya di cermin, sebuah wanita muda yang berjuang dengan kebahagiaan dan kesedihan yang saling bertabrakan. Dengan pakaian yang dipilihnya, dia berharap bisa menampilkan sosok yang kuat, meskipun ia merasakan ketegangan dalam perutnya. Di luar, lekukan jalanan bercahaya di bawah lampu jalan, menciptakan suasana yang seolah mengingatkannya pada dunia yang mengepungnya. Ketika mobil menjemputnya, suasana hening hanya terpecah oleh deru mesin dan ketukan jarinya yang gelisah di kursi. Sesampainya di rumah orang tuanya, Rani merasakan jantungnya berdegup kencang. Sudah banyak perasaan berdesak-desakan dalam hati, berpadu menjadi kepingan harapan dan keraguan. Saat dia melangkah masuk, ibunya menyambutnya dengan senyuman lebar, dan seseorang duduk di sofa, pria asing dengan senyuman menawan. Rani, ini dia calon suamimu, suara ibunya terdengar riang. Rani menatap dengan cermat. Pria di hadapannya tampak percaya diri, tetapi ada sesuatu yang mencolok dari tatapannya. Hai, Rani, katanya, suaranya lembut namun tegas. Senang bertemu denganmu. Dalam sekejap, semua perasaan yang pernah mengalir di antara Budi dan Rani seakan terhenti. Rani merasa seolah dia tidak bisa bernafas, seolah dunia di sekitar menghilang. Senang bertemu juga, jawab Rani singkat, berusaha tetap tenang di hadapan orang asing yang mungkin akan mengubah hidupnya. Sekali lagi, jari-jarinya merasakan dingin, membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Lalu, perasaan baru muncul sebuah desakan, semacam ancaman. Benarkah pertemuan ini akan membawa kedamaian atau malah hidup mereka dalam kerumitan yang lebih dalam? Di sudut hatinya, Rani menyadari sebuah kebenaran, dan saat itu, matanya berkilau dengan determinasi. Harus ada yang terjadi, harus ada pilihan untuk dibuat malam ini. Dan dengan langkah berani, dia menyadari, malam ini akan menjadi malam di mana rahasia terungkap untuk kebaikan atau keburukan. Rani mengatur napasnya. Di dalam pikirannya, satu pertanyaan membara. Apakah ini semua seharga perjuangan kami? Rani berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdengung, saat tatapannya terfokus pada pria di depannya. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri, dengan senyum yang tampak tak banyak beban. Namun, ada aliran energi lain dalam suasana sebuah ketegangan yang sulit dicerna. Jadi, Rani, kata pria itu sambil meluruskan duduknya, aku mendengar banyak hal baik tentangmu dari orang tuamu. Mereka sangat bangga. Rani mengangguk, tetapi rasa canggung mulai menyelimuti ruangan. Keluarganya berkumpul di sekitar, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang beragam, antara harap dan lain-lain. Terima kasih, tampaknya mereka selalu mengagumi semua yang aku lakukan, balasnya, berusaha tidak memperlihatkan rasa malunya. Pria itu, yang perkenalan awalnya adalah Rudi, bersikap tenang. Aku tidak sabar untuk lebih mengenalmu. Keluargaku sangat menghargai hubungan yang berdasarkan kejujuran dan saling menghormati. Kata-katanya menelusuri lapisan harapan di hati Rani.
Kejujuran, penghormatan, dua hal yang menjadi fondasi penting dalam hidupnya. Namun pertanyaan-pertanyaan mulai berkecamuk. Apakah Rudy benar-benar setransparan yang dia katakan? Atau dia hanya berusaha menyenangkan orang tuanya saja? Semua taruhan yang diletakkan pada pertemuan ini membuat Rani semakin ingin menggali lebih dalam. Malam itu berlanjut dengan obrolan yang terasa terputus-putus. Rudy mengungkapkan ceritanya, latar belakang keluarganya, impian dan harapan masa depan. Rani hanya mendengarkan, sambil sesekali menyela dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benaknya. Namun, setiap kali tatapan mata mereka bersatu, Rani merasakan sebersih ketulusan jika bisa begitu disebut. Dia menyadari, Rudy memiliki cara unik untuk membuatnya merasa nyaman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dibalut dengan dibalik kata-kata manis. Rani tidak ingin terbawa suasana, tetapi justru kehangatan itu menggedor kesadarannya, hatinya bertanya. Seandainya begini adanya, bisakah dia melupakan Budi? Bagaimana jika semua ini hanya sebuah ilusi? Rani terus berusaha mengusir keraguan yang merayap. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Di tengah kebimbangan, ibunya menatap penuh harap. Rani tahu, harapan itu melingkupi cinta yang nyata dan aspirasi untuk kebahagiaan anaknya. Ini adalah masanya untuk berani, untuk memilih dan tidak tenggelam dalam rasa takut yang membelenggu. Namun, saat Rudy menjelaskan tentang gerakan sosial yang dia gagas, tentang pengabdian kepada masyarakat, sesuatu dalam diri Rani mulai tergerak. Apakah mungkin ada kesamaan di antara mereka? Saat pikirannya berputar, Rani teringat akan Budi, betapa ia selalu mendukung impian-impian kecilnya. Pertanyaan itu kembali menghantuinya. Rudy, ujar Rani, suara yang terbersih penuh ketegasan. Apa yang membuatmu merasa menginginkan lebih dari sekadar sebuah pernikahan? Di antara obrolan malam, Rudy menatapnya dalam-dalam. Aku menginginkan ikatan yang lebih dari sekadar ritual. Aku ingin mendukung seseorang, berjuang bersama, melawan seluruh tantangan kehidupan. Aku ingin bercinta dalam makna sebenarnya. Perkataan itu menembus dinding keraguan Rani, memicu refleksi mendalam. Akankah dia bisa menyerah pada perjalanan cinta mereka berdua? Saat itu, Rani merasa seolah hidupnya akan mengambil arah yang baru. Dia harus kembali bertanya pada jiwanya sendiri. Dan saat Rudy hendak melanjutkan penjelasannya, dering ponsel di kantong Rani berbunyi. Suara itu membuat seluruh suasana malam itu terhenti sejenak. Dengan ragu, Rani mengeluarkan ponselnya, melihat nama yang muncul Budi. Hati Rani bergetar. Dia tahu, setiap keputusan yang diambil sekarang bisa jadi momen krusial dalam hidupnya. Akankah dia menjawab? Kenangan akan perjuangan mereka, semua rasa yang dia simpan, seakan menciptakan jembatan menuju Budi. Meski di sisi lain ada Rudy yang menjanjikan hal-hal baru. Coba dia balas pesan itu atau berbincang sedikit lebih lama dengan Rudy. Pilihan apa yang tertuang di dalam hati Rani? Saat malam semakin larut, semua rasa dan kehidupan di hadapannya seolah berbenturan, menciptakan gerak yang tak terduga. Apa yang akan Rani pilih di persimpangan jalan itu? Rani menatap ponselnya, jari-jarinya terasa kaku di atas layar. Detak jantungnya semakin cepat, seperti berusaha mengalahkan kebisingan pikiran yang berkecamuk. Dia merasakan tatapan Rudy yang tajam, penuh rasa ingin tahu. Namun, suara hati Rani lebih kuat, suara yang membisikkan segala kenangan indah bersama Budi, pria yang selalu ada dalam tiap langkahnya. Rani, kamu baik-baik saja? Tanya Rudy pelan, mencoba menyelami keheningan yang mendalam. Ah, maaf aku hanya. Rani berusaha meredam emosi. Dalam keraguan, ada juga harapan dan ketakutan yang berbaur. Satu momen, ya? Dengan satu dekapan napas, dia menggeser layar ponselnya dan mengecek pesan dari Budi. Kapan kita bisa ngobrol? Aku rindu kamu. 3 kata itu mengendap dalam jiwanya, membuat dadanya terasa sesak. Rani menyimpan ponselnya kembali, berusaha menutupi kekalutan di wajahnya. Maaf, dia mulai, tetapi kemudian terdiam. Kini, sejuta pertanyaan datang menghampiri. Apakah Rudy benar-benar pria yang tepat? Atau semua hanya hayalan sejenak? Rudy memecahkan keheningan dengan senyumnya. Kamu masih bisa berbicara dengan temanmu, tapi mungkin kita bisa melanjutkan yang lain dulu? Dia menawarkan, memberikan ruang, seolah mengerti ketegangan yang mengikat. Rani merasa terbuka, seolah ada harapan yang mau ditawarkan. Mereka melanjutkan pembicaraan, meskipun tidak mudah. Rani berusaha untuk tidak terdistraksi oleh pesan Budi. Dia tahu harus fokus, mengenal Rudy lebih dalam tanpa terperangkap oleh bayangan masa lalu. Rudy berbicara tentang passionnya dalam bidang arsitektur,
tentang impian mendirikan yayasan untuk anak-anak tidak mampu. Mata Rani berkedip, matanya berbinar penuh semangat. Dia menyukainya, namun, semakin lama, semua yang Rudy sampaikan terasa berat. Harapan dan mimpi berkontradiksi dengan kerinduannya pada Budi, sosok yang membantunya melalui masa-masa sulit. Apakah dia siap berbagi hidup dengan orang baru saat hatinya masih terikat? Saat Rudy melanjutkan dengan ide-ide pemberdayaan perempuan, Rani merasa terjerat antara dua dunia. Rudy menawarkan masa depan yang cerah, namun bayangan Budi tetap menghantuinya. Apa yang membuatnya merasa seperti ini? Sebuah dilema yang seakan tak berujung. Rani, panggil Rudy lembut. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Kata-kata itu berdengung di telinga Rani, menembus hatinya. Dia ingin percaya, namun rasa bersalah muncul. Apa artinya ini bagi Budi jika dia memilih melanjutkan hubungan dengan Rudy? Hatinya berperang, antara rasa ingin dikenal lebih jauh oleh Rudy dan ingatan yang bersinar tentang momen bersama Budi. Di saat itu, suara Rudy membangkitkan ketegasan. Kau tidak perlu merasa tertekan. Ambillah waktu yang kamu perlukan. Aku tidak akan memaksa. Senyuman tulusnya membuat Rani merasa nyaman, tetapi juga membangkitkan rasa bersalah yang mendalam. Dia tahu saatnya tiba untuk menjawab pesan Budi. Dalam jangka waktu ini, kemungkinan yang menyakitkan mulai terbuka. Jika dia menjawab, apa artinya bagi Rudy? Jika dia memilih Rudy, apakah itu berarti mengkhianati Budi? Malam ini terasa semakin berat, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Rani mengambil napas panjang dan menyadari, dirinya berdiri di depan sebuah persimpangan besar. Keluarga, cinta, impian, semuanya berpaut dan menanti pilihan yang harus diambil. Rudy suaranya bergetar, aku perlu waktu. Ini sulit. Tenang saja, jawab Rudy. Kadang kita perlu merasakan kehilangan untuk menemukan apa yang benar-benar kita inginkan. Kalimatnya seolah membuat Rani terpedaya, menanjak ke dalam jiwanya. Dengan keraguan yang terhimpun, Rani melihat Rudy dan kemudian mengalihkan pandangan pada ponselnya. Apa yang akan ia pilih? Apakah dia akan berani mengambil risiko, ataukah kembali ke jalan yang familiar? Saat semangatnya membara dengan harapan baru, beberapa detik terlewati sebelum dia memutuskan untuk kembali menatap pesan Budi. Dalam hati, dia tahu, keputusan itu akan mengguncang hidupnya selamanya, dan saat Rani menyiapkan jari-jarinya di atas layar, dia merasakan detak jantungnya berdengung kembali. Jari Rani menggantung di atas layar ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Ketika pikirannya melayang, gambaran Budi kembali muncul. Senyum manisnya, tawa cerianya, semua kenangan itu seperti film yang terus diputar tanpa henti. Namun, di sisi lain, Rudy menunggu dengan penuh harapan, mempersembahkan masa depan yang cerah. Jangan ragu, Rani, bisik suaranya sendiri. Tetapi ragu itu justru semakin menguat. Dia kembali melihat Rudy yang kini tampak sedang menunggu dengan sabar, matanya lembut dan penuh pengertian. Apakah semua ini hanya ilusi? Rani menyesal telah mengundang Rudy ke dalam dunia yang masih dihujani bayang-bayang Budi. Dia menurunkan ponselnya, berusaha mencari jawaban dalam tatapan Rudy. Hatinya bergelora, antara keinginan untuk menjalin hubungan baru dan kesetiaan pada yang telah ia cintai. Budi sudah pergi, Rani. Mungkin ini saatnya untuk melangkah maju, pikirnya. Kalau kita bisa bawa hal ini ke arah yang lebih serius, apakah kamu akan terbuka padaku? Rudy bertanya tiba-tiba, merebut perhatian Rani. Suara itu menyentuh lembut, adalah sebuah tawaran, harapan yang ia ajukan. Rani mengerutkan dahi, mulutnya kering. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bisa saja dia akhirnya menjawab pelan, merasakan berat di dadanya. Namun, tanpa sengaja, pikirannya kembali melayang pada momen-momen bersama Budi. Pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin mendesakmu, Rudy melanjutkan, senyumnya memudar sedikit, tetapi tidak hilang. Rani merasa kosong. Dia tahu jika dia ingin berpindah ke Rudy, dia harus sepenuhnya merelakan Budi. Langit luar mulai menggelap, menandakan malam yang tenang. Rani menatap suasana malam, seolah meminta jawaban dari semesta. Rani, suara Rudy memecah keheningan. Kadang kita terjebak dalam masa lalu, tetapi masa depan bisa jadi lebih indah jika kita berani mengambil langkah. Dia ingin percaya. Namun, di dalam dirinya, ada ketakutan yang teramat besar. Ketika dihadapkan pada kenyataan, Rani mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Dia mengulurkan tangan ke arah ponselnya dan membuka kembali pesan dari Budi. Langkah demi langkah terasa sangat menegangkan.
Jari-jarinya menari di atas layar, ingin mengetik, tetapi tidak tahu apa yang harus ditulis. Suara Rudi memanggilnya lagi, lembut dan tulus. Ini tentang kamu, Rani. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Nafas Rani terasa berat, dipenuhi emosi yang bertabrakan. Begitu banyak yang tersimpan dalam hatinya, dan saat ini diambang keputusan. Rudi sudah berada di sini, menawarkannya sebuah awal yang baru, tetapi di lain sisi adalah Budi yang selalu menghantui pikirannya. Saat ia hampir mengetik balasan, sebuah notifikasi baru muncul. Pesan dari Budi kembali, aku butuh penjelasan dari kamu, Rani. Bisakah kita bertemu? Detak jantung Rani semakin cepat. Air mata menyeruak di sudut matanya. Menghadapi Budi lagi berarti membuka doa yang tak pernah ia tutup, tetapi juga memberi tanda bahwa ia bersedia melepas segala sesuatunya. Dalam keraguan yang menyimpang, Rani menatap Rudi, yang masih menunggu. Apakah keputusan ini akan membawanya pada kebahagiaan atau hanya memperpanjang kesedihan? Saat rasa takut dan harapan beradu, ketegangan di udara terasa menyesakkan. Rani, ingatlah semua keputusan ada gambarnya masing-masing. Bertindaklah dengan hatimu, kata Rudi, seolah mengerti pilihan yang ada di benaknya. Malam itu, Rani menemukan dirinya berada di persimpangan yang lebih tinggi. Dengan satu langkah kecil saja, dia dapat mengubah arah hidupnya selamanya. Akankah dia memilih untuk kembali bertemu Budi dan menjelaskan semuanya, ataukah dia akan menyerah pada rasa takut dan membuka lembaran baru bersama Rudi? Rani menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia tahu, keputusan itu akan menentukan. Dan saat dia bersiap untuk menjawab, rasa harap menyiapkan langkah berani. Momen kebenaran ambang datang. Rani menatap layar ponselnya dengan penuh perasaan. Detak jantungnya tetap tidak menentu antara harapan dan ketakutan. Pesan dari Budi bergetar di dalam hatinya, mengingatkannya akan cinta yang belum sepenuhnya dia relakan. Semangat dan keraguan beradu, berusaha merebut dominasi dalam jiwanya. Rani, aku ingin menemui kamu, bunyi pesan itu. Suara hatinya berbisik, apakah mungkin itu saat yang tepat? Saat Rani menyadari keinginan yang mendalam untuk mengungkapkan segalanya pada Budi, rasa takut akan kehilangan Rudi pun mulai menguap perlahan. Tanpa membuang waktu, dia mengetik balasan singkat. Baik, Budi. Kita bisa ketemu. Sep anjing hitam melintas di hadapannya, Rani beranjak dari tempat duduknya. Meskipun keraguan belum sirna, hatinya mulai dipenuhi harapan. Menemui Budi berarti menghidupkan kembali rasa yang terbenam. Namun, Rudi masih menunggu. Sosok yang menawarkan masa depan baru. Keputusan ini menjadi pelik. Rani menghela napas, lalu bersiap keluar. Dia tidak bisa berlama-lama. Waktu seolah mendesak. Ketika dia melangkah keluar rumah, jari-jarinya bergetar, hatinya berdebar saat mengingat senyuman Budi. Dia merasa beruntung telah menemukan seseorang yang mampu menjangkau jiwanya dalam kesedihan. Tapi, saat berlari menuju pertemuan itu, suara Rudi kembali mengalun di telinga, mengingatkan betapa pentingnya membangun masa depan. Di kafe yang sama di mana mereka pertama kali dikenal, Rani melihat Budi duduk di pojok. Wajahnya tampak tenang, tetapi Rani bisa melihat kedalaman pertanyaannya. Dengan perlahan, dia menghampiri, merasakan ketegangan dalam udara. Rani sebut Budi dengan lembut, saat Rani duduk. Terima kasih sudah datang. Budi, aku suara Rani terhenti. Kata-kata yang ingin dia ucapkan terbelit dalam dadanya. Jarak yang sebelumnya terasa begitu dekat, sekarang menjelma menjadi jurang. Setiap kali kita berbicara, rasanya seperti menemukan rumah. Tapi aku juga merasakan beban di hatimu, ungkap Budi, matanya cerah. Apa itu tentang orang tuamu? Rani setengah tertegun. Kesederhanaan kata-kata Budi membuat hatinya bergetar. Dalam diam, dia kemudian menceritakan segalanya, tentang tawaran orang tuanya dan perasaan keraguan yang dia hadapi. Semakin dia berbicara, semakin ringan seolah semua beban di pundaknya mulai terangkat. Budi mendengarkan seolah Rani adalah satu-satunya hal yang berarti di dunia ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi mereka juga ingin yang terbaik untukku. Rudi, dia menawarkan segala yang tidak bisa aku berikan pada kita, ungkap Rani, separuh menangis. Tapi, aku tidak ingin berada dalam hubungan yang tidak tulus. Budi menutup matanya sejenak, lalu mengajukan pertanyaan yang menggetarkan. Apakah kamu mencintaiku? Rani menggenggam tangan Budi, merasakan kehangatan dan harapan. Iya, Budi. Cintaku tak pernah lenyap tapi aku sangat bingung. Aku ingin kau tahu, jika kesederhanaanku tidak cukup untuk memenuhi harapanmu,
Aku siap untuk bertarung, ucap Budi, suara penuh semangat. Diam-diam, ketegangan di antara mereka terasa lebih kuat. Rani merasakan sudut mulutnya melengkung. Kamu tidak jadi beban, kamu adalah sumber harapanku. Budi mengangguk, mendengarkan penuh perhatian. Kita bisa menunjukkan kepada keluargamu, kita bisa mencapai lebih. Jika cinta ini tulus, kita pasti bisa menemukan jalan untuk bersatu kembali. Rani tertegun sejenak. Ada keberanian dalam ungkapan Budi yang mengaduk-aduk jiwanya. Mereka perlu tahu betapa berartinya kita satu sama lain. Saat perbincangan mereka melampaui ketegangan justru menjadi sinar harapan, Rani merasa seakan satu lagi hal yang penting harus diungkapkan. Budi, aku ingin berjuang. Meski tidak ada jaminan, aku ingin kita mencoba. Senyum Budi sumringah. Akhirnya, Rani. Kita bisa berjuang bersama. Malam beranjak menjadi tenang. Dengan perasaan terlepas, Rani dan Budi mulai merencanakan langkah-langkah mereka ke depan. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Rani, mempertahankan cinta yang sudah dibangun dengan kuat. Bisa jadi mereka akan meragukan kita, Budi bersemangat. Tapi yang terpenting, kita bisa menunjukkan bahwa cinta kami adalah sesuatu yang lebih dari sekadar impian. Rani merasa resah namun penuh harapan. Setiap jam berbincang di malam hari, mereka pun mulai merangkai amis di atas lembaran-lembaran harapan yang baru. Dalam langkah yang terisi keberanian, hati mereka menatap satu tujuan yang sama, cinta yang akan mengubah segalanya. Mereka meninggalkan kafe, langkah demi langkah, hati dipenuhi keyakinan baru. Meski rintangan menunggu di depan, cintanya akan menjadi pelindung. Cinta yang menuntun mereka di setiap langkah, akhirnya mengarah pada masa depan yang mereka inginkan. Rani merasakan betapa cinta harus diletakkan di antara segala keraguan dan keinginan. Di tangan Budi, ia menemukan jawaban dan harapan baru. Kini, saatnya membangun cerita baru. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.